وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kebiasaan ahli bid'ah seperti dikatakan dalam Al-Quran, wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Orang-orang yang hatinya nyimpang, mereka akan mencari ayat-ayat yang mutasyabih. Apa yang dimaksud ayat-ayat yang mutasyabih? Adalah ayat-ayat yang lafadznya bisa diartikan ke beberapa arti. Sebagian artinya benar, sebagian artinya salah. Itu namanya ayat mutasyabih. Mereka akan mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih. Untuk apa? Ibtigha'al fitnah, untuk menimbulkan fitnah, kerusuhan, kekacauan, keributan, perselisihan di antara umat Islam. Wa ibtigha'a ta'wilih, dan akan mereka cari-cari takwilnya. Maksudnya apa? Dicari takwilnya, dicari artinya yang menguatkan bid'ah mereka, yang menguatkan kepahaman mereka. Sehingga kebiasaan ahli bid'ah, mereka akan mengambil ayat-ayat yang bisa diartikan dengan pengertian yang menguatkan bid'ah mereka, mengambil hadis-hadis yang bisa diartikan untuk menguatkan bid'ah mereka. Tidak hanya itu saja, hadis dhaif, hadis palsu, ucapan siapapun akan mereka jadikan dalil, akan mereka ambil bila itu menguatkan kepahaman mereka atau bisa menguatkan kepahaman mereka. Ini salah satu yang terjadi di dalam jamaah kita. Untuk menguatkan bahwa jamaah itu adalah jamaah ini, semua ayat-ayat tentang jamaah diambil, diartikan itu artinya adalah jamaah ini. Semua ayat-ayat hadis-hadis tentang imamah itu diambil, diartikan itu adalah imam ini. Itu namanya apa? Sengaja mencari dalil-dalil yang mutasyabih, dalil-dalil yang pengertiannya bisa mereka giring ke sini. Padahal dalil-dalil yang mereka gunakan itu pengertiannya di kalangan ulama tidak begitu. Misalnya masalah wajibnya berjamaah dan imamah, tidak ada ulama yang mengingkari wajibnya jamaah, wajibnya imamah, nggak ada. Tapi apa ada ulama yang mengartikan jamaah itu seperti jamaahmu ini? Imam yang dimaksud adalah imam seperti imammu ini? Ada nggak? Ini namanya mengambil ayat, mengambil hadis yang bisa mereka artikan atau yang artinya bisa digiring untuk menguatkan bid'ahnya. Contoh ini, tiba-tiba ada yang mengutip ucapannya Ibnu Hazm. Ucapannya Ibnu Hazm dari kitab Al-Fasl fil Milali wal Ahwa'i wan Nihal. Sejak kapan jamaah menggunakan kitab-kitab seperti ini? Bukankah biasanya kalau diberi penjelasan dari ulama-ulama atau bahkan dari hadis-hadis yang tidak ada dalam kutubus sittah, mereka mengatakan kita cukup dengan kutubus sittah? Bukankah biasanya kalau kita suguhi penjelasan ulama-ulama itu dikatakan itu kitab karangan? Sekarang begitu ada kalimatnya ulama yang bisa mereka artikan atau bisa mereka kirim pengertiannya kepada pengertian mereka, dikutip juga. Kalau memang iya, oke, sekarang ucapannya Ibnu Hazm dipakai, kitab Al-Fasl fil Milal wal Ahwa itu digunakan sebagai bahan kajian. Kenapa enggak dikaji semua saja? Kenapa hanya dicomot kalimat yang bisa diartikan atau yang bisa mereka kirim pengertiannya kepada bid'ah mereka, akidah mereka? Jadi hanya mencari syubhat. Itu tadi dalam ayat fayattabi'una ma tashabaha min. Mereka senang mencari syubhat-syubhat. Syubhat-syubhat itu mereka ambil dari ayat-ayat yang bisa mereka artikan sesuai apa? Kehendak mereka. Mencari hadis-hadis yang bisa mereka artikan sesuai dengan kehendak mereka. Ucapan ulama-ulama yang bisa mereka artikan seperti kehendak mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, coba cermati apa ucapannya Ibnu Hazm. Ittafaqa jami'u ahli sunnah, semua ahli sunnah, wa jami'ul murji'ah, dan semua murji'ah,
wa jami'us syiah, dan semua syiah, wa jami'ul khawarij, dan semua orang khawarij, ala wujubil imamah, atas wajibnya berimam, wajibnya imamah. Sudah, tidak ada yang membantah ini bahwa berimam itu wajib, nggak ada yang membantah. Tapi ada nggak yang mengatakan wajib mengakui imamnya jamaah ini, atau yang di bawahnya saja? Ada nggak yang mengakui imam seperti imamnya jamaah ini? Ada nggak? Kita nggak usah bicara yang wajib dulu, yang mewajibkan dulu. Kita bicara yang mengakui imam seperti imamnya jamaah ini, ada nggak? Di antara orang-orang yang disebutkan, semua ahli sunnah, semua orang murji'ah, semua orang syiah, semua orang khawarij yang mewajibkan imam, adakah enggak mereka yang mengatakan bahwa imam itu seperti imamnya jamaah ini? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah di antara mereka yang menjadikan imam itu sebagai syarat sahnya Islam? Kalau enggak punya imam, Islamnya enggak sah. Ada enggak di antara mereka yang punya keyakinan seperti itu? Kalaupun ada, itu siapa? Syiah, yang menjadikan imam sebagai rukun Islam. Jamaah mau menyamakan kepahamannya dengan Syiah, monggo. Kita teruskan, wa annal ummah wajibun 'alaihal inqiyadu li imamin 'adilin yuqimu fihim ahkam Allah wa yasusuhum bi ahkamis syariah allati ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umat berkewajiban mengikuti seorang imam, seorang pemimpin yang adil, yang menegakkan hukum Allah dan mengatur mereka dengan syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sepakat ini. Semua sepakat. Hasan najdat minal khawarij, kecuali firqah khawarij dari sekte Najdat. Khawarij itu berfirqah-firqah, bermacam-macam alirannya khawarij. Ini aliran khawarij, aliran Najdat. Qalu la yalzamun nasa fardul imamah. Mereka mengatakan manusia tidak harus punya imam. Wa innama alaihim an yata'atawul haqqa bainahum. Mereka cukup mengerjakan kebenaran di antara mereka. Ini kalau dipotong sampai sini saja, seakan-akan Ibnu Hazm pendapatnya menguatkan jamaah kita. Seakan-akan Ibnu Hazm pendapatnya atau ucapannya Ibnu Hazm menguatkan jamaah ini. Tapi kalau diteruskan pembahasannya, dikaji semua kitabnya, kelihatan bahwa yang dimaksud Ibnu Hazm bukan imam-imam golongan. Yang dimaksud oleh Ibnu Hazm bukan imam-imam yang memimpin golongan-golongan tertentu. Ini contohnya. Dalam satu bab yang sama, fala yutlaqu li ahadin ismul imamah bila khilafin min ahadin minal ummah. Tidak seorang pun disebut sebagai imam, atau nama imam itu tidak diperuntukkan untuk seorang pun bila khilafin min ahadin minal ummah, tanpa ada perselisihan dari satu pun dari umat Nabi Muhammad. Semua umat Nabi Muhammad sepakat bahwa nama imam itu tidak digunakan illa alal mutawalli li umuri ahlil Islam, kecuali untuk pemerintah Islam, kecuali untuk yang memimpin semua orang Islam, entah itu semua orang Islam di suatu wilayah atau semua orang Islam di seluruh dunia. Itu baru dikatakan imam. Orang yang mengurusi sebagian urusan atau memimpin sebagian kelompok gak disebut imam. Kalaupun disebut imam, ada embel-embelnya. Imam sholat, imam perjalanan, amir dalam perang, imamnya kelompok fulan, begitu. Sehingga jelas Ibnu Hazm juga tidak mendukung adanya imam-imam seperti imamnya jamaah ini, enggak. Yang dimaksud Ibnu Hazm itu disepakati oleh semua umat, itu siapa? Imam yang mengatur, yang memimpin semua umat Islam, entah itu di satu wilayah itu atau di seluruh negara, di seluruh dunia. Bukan imam yang memimpin kelompok-kelompok tertentu. Justru imam-imam yang memimpin kelompok-kelompok, kelompok A punya imam, kelompok B punya imam, kelompok C punya imam. Ini adalah imam-imam yang bertentangan dengan tujuan syariat.
Tujuan diadakannya imam dalam syariat itu apa? Mewujudkan persatuannya umat Islam nih, semua umat Islam ini jadi satu nih. Dengan adanya imam-imam di kelompok-kelompok ini menjadikan persatuan? Tidak, justru menjadikan perpecahan. Apalagi ketika masing-masing mengklaim yang harus ditaati imamku, yang harus ditaati imamku, nggak mentaati imamku kafir. Ini sangat bertentangan dengan tujuan syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya imam itu apa? Untuk menegakkan hukum syariat, terutama yang berkaitan dengan antara orang Islam. Misalnya ini terjadi penganiayaan, terjadi pembunuhan. Tujuannya seorang imam adalah menegakkan syariat ketika terjadi masalah seperti ini. Nah, sekarang imam-imam yang memimpin golongan-golongan seperti jamaah nih, dia mampu nggak? Bisa nggak dia begitu? Misalnya ada terjadi pembunuhan di dalam jamaahnya, misalnya dia menegakkan hukum qisas gitu. Mampu nggak dia? Seandainya dia berani menegakkan hukum qisas di kalangan jamaahnya sendiri, dia sendiri yang kena hukum negara. Itu menunjukkan apa? Dia bukan imam. Tentu tujuan disyariatkannya imam dalam Islam untuk apa? Untuk melindungi rakyat ini, misalnya diserang musuh. Itu tujuannya. Nah, kalau terus hanya imam-imam kelompok, imam golongan seperti ini, bisa apa dia? Misalnya ada musuh menyerang negara kita, dia bisa apa? Lah, kalau ada orang mengaku imam tapi dia tidak bisa menjalankan fungsinya betul sebagai seorang imam, yaitu sama dengan sampean mainan bikin sandiwara. Sandiwaranya apa? Bikin imam-imaman, aku imamnya. Terus bikin tentara-tentaraan, bikin apa? Hakim-hakiman, bikin itu sama seperti itu. Lah, kalau cuma imam-imam yang seperti itu lah, semua orang bisa nanti bikin begitu. Tapi ya apa manfaatnya? Sampai bikin imam-imaman, bikin tentara-tentaraan, buat apa? Jadi ini kebiasaan ahli bid'ah sejak dulu begitu itu. Mencari dalil-dalil yang bisa dipelintir pengertiannya, atau ucapan siapapun yang menguatkan bid'ahnya. Bahkan orang yang sekarang ucapannya ditolak karena apa? Dianggap nggak sama. Ketika besok dia mengucapkan kalimat yang sekiranya bisa diartikan mendukung dia, kalimatnya ini diambil. Contoh, ketika saya sudah berbicara masalah takfir, mengingatkan bahayanya mengkafirkan orang Islam, mengingatkan bahayanya kelompok yang senang mengkafir-kafirkan umat Islam yang lain. Ketika saya sudah bicara seperti ini, videonya di-share, ditolak. Tapi begitu saya sudah menukil ucapan la islama illa bi jama'ah wa la jama'ata illa bi imarah wa la imarata illa bi ta'ah, langsung di-share. Nah, ini saya sudah sama dengan kita. Kebiasaan ahli bid'ah. Sebenarnya yang dia tolak itu saya sudah atau siapa itu? Atau dalam masalah ini sebenarnya yang dia ikuti itu Ibnu Hazm atau siapa? Yang dia ikuti itu hawa nafsunya. Yang mereka itu siapa? Hawa nafsunya. Karena yang diikuti adalah hawa nafsunya, kemudian dia ketemu ucapannya Ibnu Hazm yang dianggap sesuai dengan hawa nafsunya. Ketemu ucapannya Sudes yang dianggap sesuai dengan hawa nafsunya. Diambil. Bahkan itu nanti kalau misalnya ketemu ucapannya orang kafir pun, misalnya ketemu ucapannya Hitler misalnya, sesuai dengan hawa nafsunya, ya diambil. Ketemu ramalannya Joyoboyo, kalau itu sekiranya sesuai dengan hawa nafsunya, ya diambil, dijadikan sebagai dalil. Itu kenapa toh? Bukan karena mereka itu mau mengikuti dalil, mereka itu mau mengikuti hawa nafsu. Maka apapun yang cocok dengan hawa nafsunya itu akan diambil. Dalil-dalil palsu, ucapan-ucapan yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil, kalau cocok dengan hawa nafsunya diambil jadikan dalil. Dalil-dalil sahih dari Al-Quran ataupun Al-Hadis yang bisa mereka pelintir pengertiannya menyesuaikan hawa nafsunya akan diambil kemudian dipelintir pengertiannya. Jadi saya tegaskan, tidak ada satupun ulama yang mengatakan tidak wajib berjamaah. Nggak ada. Tidak ada satupun ulama mengatakan tidak wajib berimam. Nggak ada. Semua ulama mengatakan wajib berjamaah, wajib berimam. Tapi pertanyaan, ada enggak ulama yang mengartikan bahwa jamaah itu adalah jamaah seperti ini, imam itu adalah imam yang seperti ini? Paham tuh? Yang mau baca minimal satu bab yang berkaitan dengan ucapan yang dikutip itu.
Baca al-kalam fil imamah wal mufadalah baina sahabah. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulai